Kita beralih ke informasi. Menteri Kesehatan Nila Muluk menegaskan hukum di Indonesia melarang jual beli organ tubuh. Pernyataan ini menanggapi adanya jual beli ginjal yang terjadi di Jawa Barat. Di sela-sela kunjungannya ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali, Nila mengatakan pemberian organ tubuh hanya boleh didonorkan antar keluarga. Sementara rumah sakit dan tim medis juga dilarang melakukan operasi atau tindakan untuk memindahkan organ tubuh yang diperjualbelikan. Pernyataan Menkes ini menanggapi terungkapnya kasus penjualan ginjal di Jakarta dan Jawa Barat. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Kita memerlukan. Jadi kalau orang meninggal dan ginjalnya kita bisa pelaksanaan tidak boleh menjual belikan organ. Jadi memang hari ini ada operasi, ini adalah pemberian dari ibu ke anak, itu diperkenankan. Jadi memang adalah, kita kan tetap harus menolong, tetapi kalau dijual belikan itu tidak boleh. Jadi memang kita mengharapkan, sebenarnya ini baik dari sisi agama, dari sisi sosial, sebenarnya pemberian organ ini tetapi dengan ikhlasannya, jadi kita pendonor, itu memang kita harapkan, karena kita memerlukan. Jadi kalau orang meninggal dan ginjalnya kita tentu masih dalam kurun waktu yang baik, kita bisa ambil dan kita bisa donorkan, itu yang kita harapkan. Barreskrim Polri menangkap 3 orang pelaku praktek penjualan ginjal di Bandung, Jawa Barat. Saat ini polisi masih menelusuri keterlibatan sejumlah rumah sakit dalam kasus ini. Badan Reserse Kriminal Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil membongkar bisnis penjualan organ tubuh di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terbongkar ketika polisi tengah menyelidiki satu kasus di Polres Garut. Penyidik menemukan seorang tahanan yang sakit dan mengaku telah menjual ginjalnya. Polisi akhirnya mengembangkan kasus ini dan menangkap 2 pelaku sindikat jual beli ginjal di Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat pada 17 Januari lalu. Polisi kemudian menetapkan 3 orang tersangka. 3 tersangka itu adalah AG dan DD yang berperan sebagai perekrut korban yang akan menjual 1 ginjal. Sementara HR menjadi penjembatan antara 2 tersangka dengan 3 rumah sakit yang ada di Jakarta. Dari keterangan HR, praktik jual beli ginjal ini sudah dilakoninya sejak tahun 2008. Dari penelusuran polisi, sejauh ini sudah 15 korban yang menjual sebelah ginjalnya. Oleh tersangka, mereka ditawari uang 80 hingga 90 juta rupiah. Para tersangka kemudian menjual ginjal itu melalui rumah sakit sebesar 225 hingga 300 juta rupiah. Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Kombes Pol Umar Suryavana mengatakan polisi akan menyelidiki 1 rumah sakit pemerintah dan 2 rumah sakit swasta di Jakarta yang diduga terlibat. Ada dugaan pihak rumah sakit melakukan malpraktik karena tidak menerapkan SOP saat donor mengajukan ginjalnya. Kita sedang dalami apakah mereka tahu motif ini adalah motif jual beli organ tubuh, atau nanti kena hanya di malpraktek. Karena dari sisi caranya saja sudah tidak benar, tidak ada pemeriksaan wawancara dan sebagainya untuk orang yang akan dilakukan pengambilan ginjal. Atas kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Tim Liputan Metro TV. Kuasa hukum tersangka penjual ginjal Osner Johnson Sianipar mengakui adanya keterlibatan 3 rumah sakit dalam kasus jual beli organ tubuh. Ia juga mengakui pelaksanaan operasi transplantasi ginjal yang melibatkan kliennya dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Jadi korban dan awalnya korban sampai dia juga katakanlah pencari korban ataupun pelaku sudah sekitar 7 sampai 11 orang, dan ini semua dilakukan operasinya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Salah satu, bukan 3 ya Pak? Ya, jadi 3 yang dimaksud itu ada bagian-bagiannya. Katakanlah untuk pemeriksaan jantung, kesehatan jantung, jiwa di rumah sakit yang lain, untuk pemeriksaan ginjal di rumah sakit yang lain. Tapi untuk melakukan operasi ini, ya itulah yang di rumah sakit yang disebutkan oleh penyidik ya di Jakarta. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan kembali dengan informasi terkini mengenai kasus korupsi proyek